Jadi, Anda kembali di dua sisi. Bang Kapitra duduk dulu, Bang. Belum, Bang. Semangat bener abang ini. Abang segera meninggalkan podiumnya apa karena emang nggak bisa menjawab pertanyaan bukti-bukti tadi itu atau gimana? Betul, Vi. Saya terlalu banyak yang bisa saya jawab. Tapi saya cicil dulu. Oh, dicicil. Karena itu tadi pertanyaan saya soal apa dasarnya, kemudian kenapa Hasto baru nyanyi sekarang, buktinya ada atau enggak, itu belum kejawab semua. Tapi sudah waktunya kita berganti narasumber nih. Nanti kita tetap jawab, Bang. Oh, nanti kita lanjutkan. Boleh. Langsung silakan kita silakan panggil kita nih pertukaran pemain. peserta kedua, Bang Emrus. Yombing. Silakan Bang Emrus. Sebelum kita mulai, kita dengarkan pernyataan Hasto yang berikut ini. Ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Keluarga Pak Jokowi diperiksa oleh KPK. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. Tunggu saja. Kita tunggu gitu pelaporannya, Pak ya. Karena nanti mungkin kalau ada laporan, ada tim yang akan melaporkan ke Dumas atau PLPM seperti itu. Laporan itu tidak hanya laporan dalam berbentuk lisan saja, harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Nah, saya langsung aja ke Bang Emrus. Bang Emrus, tadi pertanyaan saya ini banyak yang belum terjawab. Boleh. Kenapa Pak Hasto baru menyampaikan ini sekarang? Kan kalau kita tahu dalam politik ini ada kompromi dan konflik dan kompromi. Apa ini sebetulnya bagian dari itu saja? Artinya ada konflik yang dimainkan untuk kompromi di kemudian hari. Baik, pertanyaan yang sama juga bisa kita ajukan. Kenapa KPK harus memproses sekarang? Tak pernah saya lihat di KPK mengatakan bahwa 2 alat bukti yang sah itu kami temukan 2 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, atau kemarin. Itu pertanyaan yang sama juga kita ajukan. Nah, kemudian kalau itu ditemukan data itu 4 tahun yang lalu, kok sekarang baru diproses? Berarti ada rentang waktu, ada obstruction justice kemungkinan. Itu yang harus digali. Kalau sekarang dilaporkan, begitu ya, apa pekerjaanmu selama 4 tahun ini? Terus terang saya mau mengatakan, saya pansel di KPK untuk pejabat eselon. Saya termasuk yang kecewa dengan pola manajemen mereka. Harusnya bongkar. Lebih dekat mic. Harusnya bongkar semua. Bukan saja. Toh lembaga KPK ini lembaga yang kita danai. Tujuannya adalah pemberantasan korupsi. Tidak boleh menjawab dengan normatif. Harus proaktif. Seperti katakanlah mari laporan dan lain-lain. Hasto sudah membuka. Gitu ya. Bahwa ada keluarga Pak Jokowi. Langsung disebut nama lo. Artinya KPK harus proaktif juga. Menggali data itu, mendalami Hasto, panggil lagi, tapi tidak bagian dari pertanyaan. Tapi Anda yakin dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto? Ya bagaimana? Anda yakin dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto? Saya tidak bicara soal yakin atau tidak yakin, karena kalau tidak itu berbasis data, tidak sulit kita katakan yakin. Tapi artinya Hasto membuka seperti itu tidak mungkin tanpa data. Oleh karena itulah kita dorong bahwa buka saja. Lalu Pak Jokowi jawabannya kalau ada fakta hukum dan data hukum. Jadi bicara sebatas normatif. Kalau kita bicara normatif, bangsa ini tidak akan bisa selesai. Anda jawaban Pak Jokowi itu menantang. Bukan menantang. Justru saya mengatakan Jokowi sebagai mantan presiden kita 10 tahun harusnya oke, saya undang semua, katakanlah akuntan publik, bisa dikoreksi saya punya. Berani nggak mengatakan tapi itu? Tidak mengatakan itu. Tidak mengatakan itu. Justru itu. Artinya apa? Dia tidak proaktif juga membongkar kekayaannya. Boleh nggak? Jadi oleh karena itu sebentar sedikit lagi apa? Jadi oleh karena itu kalau jawaban Jokowi yang paling produktif untuk bangsa dan negara secara kualitatif, kami bersedia diaudit oleh akuntan publik. Itu baru jawaban hebat. Itu baru jempol. Baik, silakan Bang Andi. Satu pertanyaan dulu. Bang Emrus sudah lihat belum bukti-buktinya secara visual? Dari mana mungkin saya tahu? Pertanyaan saya banyak. Ini kan berarti asumsi. Ini kan asumsinya. Bukan asumsi. Saya bicara tentang komunikasi. Karena tadi saya bicara tentang komunikasi. Masalahnya kan nyanyian. Pesan yang harus nyanyian tadi. Sebentar, baik. Oke. Ya, ini kalau nyanyian ada 2 tipe. Nyanyian sumbang dan nyanyian yang penuh dengan harmoni. Yang Hasto lakukan? Nyanyian sumbang. Kenapa nyanyian sumbang? Gaduh negeri ini. Iya kan? Dan terakhir kita lihat, kita nonton ini seperti nonton storytelling. Bercerita. Menarik dengan aturan-aturan katanya. Terakhirnya apa? Saya tidak punya bukti. Maksudnya apa ini? Penggiringan opini. Bahwasanya Presiden Jokowi itu di situ kalau misalnya tidak punya bukti, ini Sekjen PDI Perjuangan ya? Whatever. Mau Sekjen kita lihat ini adalah personalnya. Bukan jabatannya Sekjen. Ya, personal dia. Bukan orang kalau sembarang. Dia mengatakan
Pak Novel Baswedan, saya punya bukti. Itu baru gentleman. Bukan orang sembarang loh yang menempati posisi jabatan Sekjen PDI Perjuangan seharusnya. Seharusnya begitu, ya kan? Tapi kalau dia mengatakan, gua punya bukti, saya punya bukti, buka aja. Jangan bermain sandiwara, bermain kayak drakor-drakor. Tapi menurut Anda ada nggak buktinya? Menurut Anda ada buktinya nggak? Saya katakan kalau ada bukti, ya itu buktinya sangat signifikan. Ya, kalau saya bilang tidak ada. Tidak ada signifikan. Anda mengatakan nggak ada? Signifikan berarti ada mungkin dong. ya, begini. Mungkin bukti-bukti dari OCCRP di copy dijadikan masukan situ. Karena begini simpel aja, pertanyaannya gampang. Kenapa dibawa ke Rusia? Kalau ini catatan dari Koni Bakri yang katanya ada dokumen skandal pejabat. Inilah menarik Bang Yadin, ya kan? Kenapa aku bilang gitu? Karena begini, itu kenapa dibawa ke Rusia? Bisa saja di situ ada catatan-catatan atau rahasia negara dibawa juga di sana. Ini kan dibuka. Dibuka semua nih sama notaris. Ya, si A, si B, si C. Ya kan? Satu. Yang kedua. Nggak, artinya apa? Berbahaya membawa Nggak dokumen. berbahaya dong kalau mau bawa ke Rusia. Kenapa nggak langsung aja bawa ke KPK? Nih, Jokowi dan keluarganya bermasalah. Baik. Konkret ya, konkret di situ. Begini, saya harus jelaskan. Pertanyaan Anda itu dengan jawaban katakanlah bahwa kenapa tidak dibawa KPK. Kita harus tahu dengan perubahan undang-undang yang dituntut oleh Bang Harahap tadi, ya kan waktu itu dia tolak bahwa KPK sudah di bawah eksekutif. Jadi bagaimana kita men-trust kalau sepanjang itu masih di bawah eksekutif? Jadi sia-sia saja begitu? Ya betul. Oleh karena itulah makanya undang-undang KPK yang diinginkan oleh saudara Harahap itu harus dikembalikan. Jadi oleh karena itu saya mengatakan begini. Kalau apakah itu ada kaitan politik, sederhana menjawabnya Abangku. Begitu ya. Bahwa kita melihat ketika Agus Raharjo dan kemudian itu setelah perubahan undang-undang gitu ya. Bahwa di bawah eksekutif Agus Raharjo kan dimarahin. Artinya betapa powerfulnya seorang eksekutif itu. Oleh karena itu harus kita bersama-sama sekarang kembalikan kepada undang-undang. Nah, sepanjang pemerintah, siapapun pemerintahnya, baru kembali ke data Hasto gitu ya. Kalau kita bicara data Hasto sudah dikemukakan, bisa disampaikan ke ruang publik. Sudah dikemukakan tapi belum lengkap Bang Emrus. Tunggu dulu. Sudah milik publik, maukah KPK? Kami akan tindak lanjuti terkait dengan itu. Bisa nggak dia audit kekayaan? Bisa saja loh. Kekayaan Pak Joko Widodo itu normal. Atau mungkin jauh lebih miskin atau lebih sedikit. Tapi bisa juga, sepanjang itu tidak mau dibuka oleh akuntan publik yang independen, sepanjang itu questionable. Karena apa? Kepemimpinan kita adalah kepemimpinan kualitatif, bukan kepemimpinan realistis, bukan kepemimpinan semata-mata hukum. Itu, kan kita ada laporan LHKPN kan setiap pejabat negara. Abang, laporan kekayaan itu valid enggak itu? Abang jamin enggak? Ada loh yang berubah. Kalau Anda nggak percaya begitu, buat apa ada LHKPN, ada undang-undang itu? Sekarang saya tanya. Saya sekarang tanya. Ya? Angka yang dilaporkan oleh para pejabat itu ada nggak yang berubah? Ada yang nggak tidak sesuai? Baik, Bang Emrus, kita kasih kesempatan dulu sebentar untuk Bang Andi berbicara. Ya, silakan Bang Andi. Ya. Sebentar Bang Emrus. Jadi kita fokus lah ya dengan hasil gak usah melebar-lebar ini. Ini kan ada nyanyian mengenai Jokowi ini gitu kan. Jokowi sudah katakan kalau saya punya bukti silakan dibawa ke hukum. Kalau takut ke KPK bawa ke kejaksaan gitu loh. Buka semuanya gitu kan. Ya kalau nggak percaya sama hukum ya ngapain kita ada di sini. Ya kan. Gitu loh. Boleh saya penelitian saya. Lebih dekat Bang Emrus. Saya penelitian saya, dokter saya di bidang proses pembuatan undang-undang, pasal demi pasal. Undang-undang pasal demi pasal itu syarat buatan politik. Hati-hati, karena kadang-kadang DPR juga punya kepentingan, siapa yang berkuasa di sana, kadang-kadang ini salah satu contoh, dipakai diksi dapat. Sehingga jam karet. Oleh karena itu, justru yang terbaik, justru yang terbaik, kita bongkar bersama, kita bongkar bersama secara kualitatif. Jadi, tapi jangan tendensius tadi. Pak Hasto membuka datanya, Prabowo